Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini merupakan pertemuan perdana kita pada mata kuliah sanitasi berkelanjutan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, saya mungkin akan sedikit menjelaskan apa sih perbedaan antara higienitas dan juga sanitasi. Nah, kalau berdasarkan definisinya, higiene atau higienitas itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu ilmu untuk membentuk dan juga menjaga kesehatan. Nah, kalau dalam sejarah Yunani, higiene ini berasal dari nama seorang dewi yaitu Hygieia, yaitu dewi pencegah penyakit. Nah, kalau berdasarkan beberapa ahli, pengertian dari higiene ini yang pertama itu yang merupakan ilmu yang mengajarkan cara-cara untuk mempertahankan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Lalu berdasarkan teori yang kedua yaitu suatu pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada usaha kesehatan perseorangan atau manusia beserta lingkungan tempat orang tersebut berada. Lalu yang ketiga, higiene itu juga dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang, makanan, tempat kerja, ataupun peralatan dikatakan aman atau sehat dan bebas dari pencemaran yang diakibatkan oleh bakteri, serangga, ataupun binatang lainnya. Lalu yang keempat, menurut Brownell, higiene adalah bagaimana caranya seseorang memelihara dan melindungi kesehatan. Sedangkan kalau menurut Gauss, higiene adalah suatu ilmu kesehatan yang mencakup seluruh faktor yang membantu atau mendorong adanya kehidupan yang sehat baik perorangan maupun melalui masyarakat. Nah, jadi higiene itu lebih bagaimana sih cara kita untuk menjaga kebersihan diri kita, entah bagaimana kita menjaga kebersihan dari tubuh ataupun bagaimana cara kita menjaga kebersihan saat kita ingin makan, menjaga kebersihan saat kita di toilet dan lain sebagainya. Jadi kehigiene itu lebih menitik beratkan apa saja upaya-upaya atau sikap kita ataupun tindakan kita dalam menjaga kebersihan. Itu dapat diartikan sebagai higiene. Sedangkan kalau dari definisi sanitasi itu yang pertama berdasarkan teoritisnya, sanitasi itu dapat diartikan sebagai suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Lalu pada teori yang kedua yaitu upaya untuk menjaga pemeliharaan agar seseorang, makanan, tempat kerja, atau peralatan agar higienis atau sehat dan bebas pencemaran yang diakibatkan oleh bakteri, serangga, dan binatang lainnya. Lalu kalau menurut Dr. Azrul Azwar, sanitasi itu merupakan cara pengawasan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan kalau menurut Hopkins, sanitasi adalah cara pengawasan terhadap faktor-faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungan. Nah, jadi kalau berdasarkan kalau tadi higiene itu berdasarkan bagaimana sih sikap kita menjaga kebersihan atau bagaimana kita secara perorangan atau secara pribadi menjaga kebersihan. Tapi kalau sanitasi itu lebih ditujukan pada lingkungan. Misalnya, apakah lingkungan di sekitar kita itu sudah misalnya sarana prasarana itu apakah sudah sesuai dengan standar kesehatan? Misalnya antara toilet dengan dengan septic tank, apakah jaraknya itu lebih dari sekitar 1,5 sampai 2 meter atau tidak. Lalu bagaimana sarana prasarana kita dalam membuat toilet, apakah toiletnya itu sudah toilet yang modern yang di dalam rumah ataukah toiletnya itu masih toilet yang sederhana seperti yang masih kalau di daerah pedesaan itu mungkin masih ditemukan toilet yang kalau bahasanya toilet cemplung. Nah, itu dia langsung ke sungai atau ke selokan. Kalau kita di rumah itu kan sudah menggunakan sudah ada septic tank yang untuk penampungan dari kotoran-kotoran.
Nah, sedangkan kalau toilet cemplung itu dia langsung ke perairan atau bena air. Nah, jadi perbedaannya yaitu kalau antara yang modern atau yang sudah di dalam rumah yang sudah menggunakan leher angsa, nah itu otomatis sudah lebih terjaga dari segi aspek kebersihannya. Sedangkan kalau yang toilet yang cemplung itu masih jauh dari standar kesehatan. Selain itu juga dia bisa mencemari lingkungan perairan. Lalu juga contoh dari sanitasi itu contohnya seperti apakah kita sudah menyediakan tempat-tempat sampah di sekitar rumah atau tidak. Lalu apakah rumah kita itu sudah memenuhi standar ideal kesehatan atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, itu dicontohkan sebagai sanitasi. Nah, kalau higiene seperti tadi, apakah kita misalnya sebelum makan kita mencuci tangan terlebih dahulu, apakah kita misalnya setelah kita dari toilet, apakah kita mencuci tangan, bagaimana kita membersihkan diri kita. Nah, itu termasuk dari higiene. Jadi sanitasi itu lebih dititik beratkan kepada bagaimana kebersihan di lingkungan sekitar kita, sedangkan higiene itu lebih ditujukan kepada kebersihan kita perseorangan atau kita pribadi. Itu bedanya. Nah, jadi apa sih manfaat pentingnya dengan adanya sanitasi yang baik dan juga sesuai dengan standar kesehatan? Yaitu yang pertama, dia dapat mencegah penyakit yang menular, yang kedua mencegah kecelakaan, yang ketiga mencegah timbulnya bau tidak sedap, yang keempat menghindari pencemaran, yang kelima mengurangi jumlah atau presentasi orang yang sakit, yang keenam yaitu dari segi lingkungan itu akan menjadi bersih, sehat, dan juga nyaman. Nah, apa sih tujuan adanya sanitasi dan juga higiene? Jadi tujuannya itu untuk mencegah timbulnya penyakit dan juga keracunan serta mengganggu kesehatan lain sebagai akibat adanya interaksi faktor-faktor lingkungan hidup. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa kebersihan adalah salah satu faktor yang dapat menimbulkan menyebabkan kita itu menjadi sehat atau menjadi sakit. Nah, kalau lingkungan sekitar kita itu terjaga kebersihannya, terutama kita pribadi terjaga kebersihannya, otomatis kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Tetapi kalau dari segi kita pribadi dan juga lingkungan sekitar kita tidak terjaga kebersihannya, itu otomatis kita juga akan rentan terhadap timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, ini merupakan ruang lingkup dari sanitasi dan juga higiene, yaitu yang pertama pengadaan air bersih atau water supply, yang kedua pembuangan air kotor atau sewage disposal, yang ketiga pembuangan sampah, higiene makanan, sanitasi perumahan, sanitasi industri, sanitasi tempat-tempat umum, pemberantasan serangga dan tikus, dan yang terakhir yaitu pengendalian bising atau noising. Nah, jadi 9 aspek ini merupakan ruang lingkup dari sanitasi dan juga higiene. Nah, pada pertemuannya pertama ini saya akan menitik beratkan pada pertemuan pertama ini nanti saya akan sedikit membahas tentang keterkaitan antara sanitasi dengan air bersih. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini? Yang materi yang pertama? Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan ada 6 manfaat pentingnya sanitasi itu, Bu. Kenapa? Yang salah satu kan tadi kan ada 6 manfaat pentingnya sanitasi. Salah satunya itu mencegah kecelakaan. Itu kecelakaan seperti apa, Bu? Nomor 2 ini, Bu. Ini ya? Iya. Ini mungkin maksudnya lebih ke ini ya. Kalau misalnya sanitasi itu kan salah satu apanya itu kan lebih ke ini ya, tentang bagaimana sarana prasarana kita. Nah, salah satu contohnya itu seperti ventilasi, seperti tempat sampah. Nah, contoh dari mencegah kecelakaan misalnya gini ya, kalau kita membuang sampah sembarangan atau kita tidak menjaga kebersihan di lingkungan di tempat kita bekerja, salah satu contohnya ya. Nah, itu otomatis kita kan bisa terjadi insiden-insiden atau kejadian-kejadian kecelakaan yang misalnya terpleset, entah terinjak dari ini ya, misalnya barang yang tercecer itu adalah barang yang tajam. Nah, itu bisa jadi akan melukai entah kaki kita, entah bagian tubuh kita yang lain. Seperti itu contohnya, contoh sederhananya seperti itu. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Oke. Iya, Bu, sudah, Bu.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, saya sedikit memberikan tentang pengantar dari sanitasi tempat-tempat umum. Karena pada pertemuan berikutnya saya akan membahas tempat-tempat umum seperti di lingkungan tempat kerja, di sekolah, lalu di pemukiman. Kelihatan ya ininya, PowerPoint-nya? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Secara pengertian saya lewatkan dulu. Nah, jadi tempat-tempat umum itu dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana banyak orang berkumpul dan juga melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi tempat-tempat umum ini merupakan suatu tempat di mana banyak orang yang berkumpul untuk melakukan kegiatan baik secara insidensial maupun yang secara terus-menerus, baik secara membayar maupun yang tidak atau gratis. Nah, biasanya kriteria dari tempat umum yaitu diperuntukkan untuk masyarakat umum, mempunyai bangunan yang tetap atau permanen, lalu terdapat aktivitas pengelola, pengunjung, atau pengusaha. Nah, jenis dari tempat-tempat umum seperti pasar dan juga pusat perbelanjaan, kolam renang, salon dan pangkas rambut, hotel, masjid, bandar udara, stasiun terminal, tempat hiburan, depot air minum, lalu lingkungan kerja industri, perkantoran, sekolah, bioskop, pusat kebugaran. Nah, biasanya kalau yang paling sering tentang higienis sanitasi, biasanya ya yang diteliti kebanyakan yaitu biasanya yang di perkantoran, lalu juga depot air minum. Itu biasa paling sering atau paling umum dilakukan penelitian. Jadi bisa di-searching jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan higienis sanitasi di depot air minum dan juga perkantoran. Nah, sanitasi dari tempat-tempat umum ini merupakan suatu usaha untuk mengawasi ataupun mencegah kerugian akibat dari tempat-tempat umum, terutama yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit. Jadi apalagi di masa yang corona seperti ini ya, di masa-masa corona ini tempat-tempat umum itu menjadi tempat-tempat yang begitu riskan untuk terjadinya penularan penyakit, terutama ini ya virus dari COVID-19. Nah, itulah kenapa biasanya pas masa-masa awal ya, masa-masa awal corona ini mulai meningkat. Nah, itu biasanya di tempat yang dahulu yang ditutup itu adalah tempat-tempat umum. Karena apa? Karena di situ merupakan lokasi yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat. Namanya tempat umum ya, berarti semua orang bisa datang, bisa dari mana saja dan siapa saja itu bisa datang ke sana. Nah, itulah kenapa biasanya tempat-tempat umum ini menjadi tempat yang paling utama untuk diperhatikan, terutama dalam masa wabah ataupun pandemi dari COVID-19 ini. Nah, adapun ruang lingkup dari sanitasi tempat-tempat umum, tadi sudah dijelaskan ya, ada water supply, ada pengelolaan sampah, ada higienis sanitasi makanan, perumahan dan konstruksi, pengawasan vektor, pengawasan pencemaran fisik, higiene dan sanitasi industri. Nah, usaha dalam kegiatan sanitasi tempat-tempat umum itu biasanya diawali dengan pengawasan dan juga pemeriksaan faktor lingkungan dari tempat-tempat umum dan juga faktor manusianya sendiri yang melakukan kegiatan. Lalu yang kedua, adanya penyuluhan terhadap masyarakat atau kita melakukan edukasi, terutama yang menyangkut pengertian dan juga kesadaran masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari tempat-tempat umum. Nah, disiplin ilmu dari sanitasi tempat umum tadi ada water supply, ada solid waste, ada sewage and excreta disposal, ada vector control, housing construction, lalu juga ada physical pollution, ada food hygiene and sanitation, ada food sanitation, ada itu saja. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas satu persatu tentang berbagai indikator, berbagai lokasi yang perlu diperhatikan sanitasinya, terutama sanitasi air, sanitasi pemukiman atau tempat tinggal, sanitasi tempat kita bekerja atau lingkungan tempat kerja atau industri, lalu sanitasi makanan, sanitasi di tempat sekolah atau kampus, dan lain sebagainya. Kalau sama saya nanti sampai ini, sanitasi makanan.
Nanti itu batas dari kuliah dengan saya. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Zuli. Oke, secara garis besar inilah yang akan kita pelajari pada perkuliahan sanitasi berkelanjutan. Oke, saya masuk ke materi pertama. Sorry. Oke. Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Saya akan masuk tentang sanitasi air atau kaitan antara sanitasi dan juga suplai air bersih. Nah, jadi pokok pembahasannya itu pengertian dari sanitasi, lalu hubungan antara sanitasi dengan air, lalu bagaimana upaya-upaya sanitasi air bersih, lalu dari mana saja sumber-sumber air bersih, dan bagaimana pengolahan air yang baik. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Lalu tujuannya adalah agar kita mengetahui apa pengertian dari sanitasi, lalu mengetahui dampak dari pencemaran air, lalu mengetahui hubungan antara sanitasi dengan air bersih, dan yang terakhir yaitu agar kita mengetahui sumber-sumber dari air bersih. Nah, tadi sanitasi sudah ada ya berbagai macam teori. Silakan dibaca lagi. Lalu hubungan antara sanitasi dengan air, yaitu terdapat hubungan yang begitu erat antara masalah sanitasi dan penyediaan air, di mana sanitasi itu berhubungan langsung dengan yang pertama kesehatan, lalu yang kedua penggunaan air, lalu yang ketiga penggunaan ulang air. Nah, kenapa sih berkaitan dengan kesehatan? Karena dari segi pengumpulan dan juga pembuangan limbah manusia, nah itu akan mempengaruhi kondisi atau kualitas dari air bersih. Nah, kalau kita misalnya membuang limbah tidak sesuai, tidak pada tempatnya, seperti yang tadi ya, kita tidak membuang sampah pada tempatnya, atau kita masih menggunakan toilet yang sangat sederhana atau tidak sesuai dengan standar kesehatan, itu otomatis akan menyebabkan berimpak atau berdampak balik terhadap kesehatan kita. Akan berdampak terhadap kesehatan kita manusia, terhadap kesehatan kita sendiri gitu. Jadi apa yang kita lakukan terhadap lingkungan otomatis akan berbalik kembali pada diri kita sendiri. Lalu bagaimana cara kita menggunakan air? Kalau kita menggunakan air tidak secara hemat atau tidak secara efektif atau efisien, otomatis kita akan menggunakan air dengan jumlah yang sangat banyak. Sedangkan tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak orang atau banyak wilayah yang mengalami kondisi kesulitan air. Walaupun air termasuk dari sumber daya alam yang tidak dapat yang tidak terbatas jumlahnya, namun kalau misalnya seandainya air itu tidak kita jaga kebersihannya atau tidak kita jaga dari timbulnya pencemaran, otomatis air tersebut kualitasnya akan menurun atau kita akan mengalami pencemaran air. Nah, kalau airnya sudah tercemar, otomatis yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu akan semakin terbatas. Oleh karena itu, dalam menggunakan air kita juga harus tidak boleh terlalu boros, gunakan seefektif dan seefisien mungkin. Untuk itu tadi, untuk mencegah terjadinya kekurangan air. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan ulang air. Nah, penggunaan ulang air ini salah satu contohnya yang menggunakan, misalnya gini, kita kan air itu kan setelah kita gunakan dia akan balik lagi ya. Sudah mempelajari siklus air ya semuanya ya. Jadi air itu akan masuk lagi ke dalam badan air, lalu akan menjadi hujan akan diresap lagi oleh tanah, masuk ke dalam air tanah, dan begitu seterusnya. Dia akan melalui berbagai macam siklus air. Nah, jadi kita otomatis kalau misalnya gini ya, kalau kita menggunakan air terlalu banyak, meskipun terjadi daur air yang akan terbentuk kembali, seandainya tidak menggunakannya sesuai dengan porsinya, atau kita terlalu berlebihan, dan kita juga tidak menjaga kebersihan airnya, terutama tidak ada kontrol dari pengelolaan baik limbah domestik di rumah tangga maupun dari limbah industri. Nah, itu otomatis akan mengganggu atau akan mengurangi atau menurunkan atau malah merusak kualitas dari air yang ada di muka bumi ini, entah itu di air sungai, entah itu air laut, baik itu air tanah dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu kenapa hubungan antara sanitasi dan juga air bersih itu biasanya sangat-sangat erat. Nah, air bersih itu di dalam tubuh
orang dewasa kita mengandung air sekitar 55-60% dari berat badan kita. Sedangkan kalau untuk anak-anak itu kandungan airnya sekitar 65%. Sedangkan pada bayi itu sekitar 80% dari berat badannya. Kandungan airnya berarti tergolong sangat tinggi ya, dan lebih dari setengah persen. Nah, kebutuhan manusia akan air itu sangat kompleks, entah itu dia untuk minum, entah itu masak, untuk mandi, untuk mencuci, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan menurut perhitungan dari WHO, itu di negara-negara maju itu setiap orang itu memerlukan sekitar 60-120 liter per hari. Nah, kebutuhan air ini bukan hanya untuk minum ya, tetapi juga seperti yang tadi ya, untuk memasak, untuk mandi, untuk mencuci, dan lain sebagainya. Nah, itu kisarannya itu sekitar 60-120 liter. Nah, air yang kita perlukan itu merupakan air yang harus memenuhi persyaratan kesehatan, baik secara fisik, secara kimia, secara bakteriologis, dan juga radioaktif. Nah, air yang tidak tercemar itu didefinisikan sebagai air yang tidak mengandung bahan-bahan asing tertentu dalam jumlah yang melebihi batas yang ditetapkan, sehingga air tersebut dapat dipergunakan secara normal. Nah, jadi kenapa sih air itu kan punya standar kesehatan, baik secara fisik, kimia, bakteriologis, dan juga radioaktif. Nah, baik di air, tanah, ataupun udara itu punya standarnya masing-masing. Nah, jadi dikatakan dia tercemar kalau sudah melebihi baku mutu ataupun ambang batas yang telah ditetapkan. Nah, kalau dikatakan masih bisa kita pergunakan atau masih kualitasnya masih bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kalau seandainya baku mutu atau ambang batas tadi tidak terlewati atau masih di bawah baku mutu dan juga ambang batas. Nah, itu dikatakan masih bisa kita pergunakan secara normal, entah itu pada air, pada udara, ataupun pada tanah. Nah, ini berdasarkan pada, kalau air itu dia dasarnya itu yaitu pada ini ya, Permenkes nomor 416 tahun 1990. Nah, jadi syarat dari kimianya, kalau secara kimiawi itu tidak mengandung unsur kimia yang bersifat racun. Yang kedua yaitu tidak mengandung zat yang menimbulkan gangguan kesehatan. Ininya ya, kalau secara spesifiknya itu bisa di searching. Jadi kalau kimia itu biasa ada logam berat, ada Pb, ada Hg, dan lain sebagainya, ada Fe. Nah, kalau dari syarat fisiknya itu yang pertama, dia harus jernih airnya, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, lalu temperaturnya itu tidak boleh melebihi suhu udara. Nah, jadi temperatur itu termasuk dari salah satu kondisi yang menyebabkan apakah air itu tercemar atau tidak. Jadi kalau temperaturnya tinggi itu otomatis dikatakan juga sebagai air yang sudah tercemar. Karena yang secara normalnya itu yang bisa kita gunakan, entah itu untuk mandi, itu otomatis yang masih suhunya suhu normal. Atau sekitar 30 sampai 32 atau 33 derajat Celcius. Nah, kalau sudah suhunya tinggi, nah itu sudah dikatakan tercemar. Nah, itu merupakan syarat kimia dan juga syarat fisik untuk kualitas air bersih. Nah, kalau dari segi bakteriologis, dia tidak boleh mengandung kuman-kuman patogen atau bakteri-bakteri yang patogen atau yang parasit seperti E. coli, Salmonella. Nah, itu biasanya tidak boleh. Nah, jadi kalau untuk yang pada air biasanya yang paling banyak itu bakteri E. coli. Nah, itu bila dari pemeriksaan 100 cc air terdapat 0 dari bakteri E. coli, maka air tersebut sudah memenuhi syarat kesehatan. Nah, jadi tidak boleh mengandung bakteri E. coli sama sekali. Itu ya. Lalu kalau dari syarat radioaktif, dia tidak boleh mengandung sinar alfa, sinar gamma. Dia tidak boleh mengandung sinar alfa, sinar gamma, dan sinar beta. Nah, kalau berdasarkan sumber air itu ada 5, yaitu air hujan, air sungai dan danau atau air permukaan, mata air, lalu air sumur dangkal. Itu kalau air sumur dangkal itu sekitar 5 sampai 15 meter. Lalu kalau untuk air sumur dalam itu lebih dari 15 meter. Nah, ini pencemaran air. Nah, air biasanya itu tercemar karena adanya kontaminan.
baik dia antropogenik atau berasal dari berasal dari kegiatan manusia, seperti limbah-limbah domestik atau limbah rumah tangga. Dan ketika tidak bisa dan ketika dia dikatakan tercemar kalau dia sudah tidak lagi bisa mendukung kehidupan manusia seperti air minum atau sudah mengalami pergeseran yang ditandai dengan kemampuannya untuk mendukung komunitas penyusun biotik seperti ikan, apalagi kerang-kerangan, lalu kalau di sungai ada ikan, ada kerang-kerangan, kalau di laut ada alga dan lain sebagainya. Nah, fenomena alam seperti gunung berapi, lalu adanya algae blooms, badai dan gempa bumi itu juga dapat menyebabkan perubahan besar dalam kualitas air dan juga status ekologi air. Nah, kenapa sih gunung berapi itu bisa menyebabkan bisa menyebabkan pencemaran air? Karena gunung berapi itu dia mengeluarkan material-material, baik entah itu debu, terutama debu-debu yang dikeluarkan saat mengalami erupsi gunung berapi. Nah, debu-debu tersebut kalau masuk ke dalam badan air itu akan menyebabkan kualitas air akan tercemar atau menurun. Lalu alga blooming. Ada yang tahu apa itu alga blooming? Ada yang pernah dengar? Ada yang bisa menjelaskan apa sih itu alga blooming atau alga blooms? Ada yang bisa menjelaskan atau pernah dengar? Silakan. Pernah, Bu. Jadi alga bloom itu adalah kondisi meledaknya populasi alga. Oke. Jadi dia gini ya, kalau alga blooming itu jumlah alganya itu terlalu banyak di dalam sungai. Itu contohnya di Cina kalau nggak salah. Jadi dia sungainya itu jadinya bisa berwarna merah, tergantung jenis alganya ya. Kalau alganya alga merah, berarti nanti sungai itu berwarna merah. Kalau alganya alga kuning, dia akan berwarna kuning. Nah, jadi alga blooming itu jumlah alganya itu terlalu banyak sehingga dia bisa menutupi permukaan dari air sungainya. Nah, kalau misalnya permukaan air sungai itu sudah tertutupi oleh alga yang begitu banyak, otomatis kalau sungai sudah tutupi oleh alga yang begitu banyak, otomatis nanti pada biota-biota sungai, entah itu ikan atau kerang-kerangan yang membutuhkan sinar matahari atau cahaya matahari itu akan tertutup oleh alga tadi yang jumlahnya terlalu banyak tadi. Selain itu juga akan terjadi perebutan oksigen di dalam air. Karena apa? Alga ini juga kan dia membutuhkan oksigen ya, membutuhkan oksigen. Akan terjadi perebutan oksigen. Selain itu juga akan menghalangi atau menghambat masuknya sinar matahari ke dalam bagian sungai, bagian di bawah sungai ya. Karena dia alga itu kan di permukaan, dia akan menutupi permukaan sungai. Nah, itu dia akan menyebabkan kurangnya masuknya atau kurangnya intensitas cahaya pada sungai bagian dalam. Nah, itu akan menyebabkan gangguan pada perkembangan ataupun pertumbuhan pada biota-biota sungai lainnya selain alga. Nah, jadi kalau terlalu banyak juga tidak boleh. Bahkan kalau tidak ada sama sekali juga tidak bisa. Karena apa? Karena beberapa biota juga membutuhkan alga sebagai produsen atau sumber konsumsi. Lalu badai ini juga bisa Kenapa badai bisa menyebabkan pencemaran air? Karena badai ini bisa membawa partikel-partikel tanah, menyebabkan erosi tanah. Nah, erosi tanah kalau dia terbawa ke badan sungai itu akan menyebabkan sedimentasi atau pengendapan. Nah, kalau sudah terjadi pengendapan, otomatis sungainya akan menjadi dangkal atau pendangkalan sungai. Nah, itulah kenapa fenomena-fenomena alam pun bisa menyebabkan terjadinya pencemaran air. Nah, ini tadi ya, seperti tadi bahwa pencemaran air itu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Nah, kalau yang alga blooms tadi itu yang pertama, itu meningkatkan kandungan nutrien yang dapat mengarah pada eutrofikasi.
Nah, jadi kalau kandungannya pun terlalu banyak, ya, nutrisinya terlalu banyak, unsur haranya terlalu banyak, nah itu juga akan menyebabkan terjadi ini ya, malah jadi racun bagi biota-biota sungai lainnya. Lalu yang kedua, sampah organik seperti air comberan itu dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen di dalam air sungai. Lalu yang ketiga, industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan itu juga akan mencemari air. Lalu limbah-limbah pabrik yang mengalir ke sungai sama ya, limbah pabrik, limbah industri itu dapat menyebabkan pencemaran pada air, baik air sungai, air laut maupun air danau. Nah, akibat yang dapat ditimbulkan dari pencemaran air adalah yaitu yang pertama dapat menyebabkan banjir, lalu dapat menyebabkan erosi, lalu dia dapat menyebabkan kekurangan dari sumber air bersih, lalu juga dapat membuat sumber penyakit, tanah longsor, lalu juga akan merusak ekosistem sungai, dan juga dia bisa menyebabkan kerugian pada nelayan. Ada yang bisa menjelaskan kenapa sih pencemaran air itu dapat menyebabkan kerugian pada nelayan? Siapa yang bisa bantu jawab? Kenapa pencemaran air dapat menyebabkan kerugian pada nelayan? Muhammad Ihsan mungkin? Baik Bu, menurut pendapat saya, jika pencemaran air terjadi, maka hasil dari laut, perairan contohnya seperti ikan dan yang lainnya itu akan tidak baik Bu bagi nelayan, sehingga untuk nelayan mendapat kerugian karena tidak layak untuk jual. Oke, ada lagi yang lain mungkin yang mau menambahkan? Izin menambahkan Bu. Ya, silakan. Jadi kan kalau pencemaran air itu kan terjadi karena ada misalnya kayak sampah gitu, nah Bu, terus ada limbah dari pabrik juga, itu kan akan menyebabkan ikan-ikan dan juga seperti kerang-kerang ataupun kalau di laut itu seperti gurita atau cumi-cumi, itu kan akan menyebabkan kematian dari ikan-ikan itu kan Bu. Nah otomatis kalau ikan itu mati, penghasilan dari nelayan itu sendiri akan berkurang dalam menangkap ikan, jadi akan mempengaruhi ekonomi dari nelayan Bu. Terima kasih untuk Ihsan dan juga Romi. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau seandainya air itu sudah tercemar, terutama tercemar berat, entah itu logam berat, entah oleh sampah, entah oleh ini ya zat-zat organik, entah oleh ini ya entah dia menjadi keruh dan lain sebagainya. Nah, itu otomatis akan mengganggu kehidupan dari biota air. Nah, kalau kehidupan biota air itu sudah terganggu, nah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa jadi dia mengalami kepunahan atau dia mengalami kematian. Nah, pernah nggak dengar ini ya, mungkin kalau orang-orang tua-tua dulu di sungai ini ada ikan ini, ikan itu, ikan A, B, C. Nah, sekarang dia sudah tidak ditemukan lagi. Kenapa? Karena ikan itu kan punya ini ya, punya kemampuan hidup. Ada beberapa ikan yang sensitif. Jadi dengan kondisi yang mungkin air sungainya sudah keruh, nah dia sudah tidak bisa hidup. Nah, ada beberapa yang seperti itu. Atau dengan kandungan logam berat yang begitu tinggi, misalnya logam Pb-nya sangat tinggi di dalam air sungai atau logam Cd-nya sangat tinggi. Nah, itu dapat menyebabkan kematian pada spesies ikan tertentu. Nah, itu juga menyebabkan kenapa kalau misalnya dulu jenis-jenis ikan banyak ditemukan di dalam sungai, nah sekarang sudah tidak ditemukan lagi. Nah, itu merupakan salah satu dampak dari terjadinya pencemaran air. Nah, kalau jumlah dari ikan-ikan di sungai ataupun di laut sudah semakin berkurang atau mengalami kepunahan jenis atau spesies, nah itu otomatis akan menyebabkan kerugian pada nelayan. Daya tangkap nelayan juga akan semakin berkurang, terutama nelayan-nelayan yang masih tradisional, terutama yang masih nelayan terutama nelayan untuk di daerah perairan sungai. Nah, itu lebih apalagi ya, kalau di laut kan masih banyak ini ya, masih banyak jenisnya, tapi kalau di sungai biasanya sudah lebih spesifik jenis ikannya.
Nah, itu kalau misalnya sudah ada yang mengalami kepunahan, otomatis juga akan menimbulkan berbagai kerugian secara finansial pada nelayan. Nanti kalau tiba-tiba mati, nanti silakan masuk di link yang sama ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Lalu ini merupakan berbagai macam penyakit yang ditimbulkan dari adanya pencemaran air. Lalu yang pertama adalah penyakit melalui air, yaitu kayak kolera, disentri, tifoid, dan juga hepatitis. Nah, jadi kalau air yang kita gunakan itu tidak terjaga kebersihannya, jadi akan membawa berbagai macam jenis penyakit. Lalu ada penyakit parasit, nah itu biasanya ditularkan oleh organisme patogen yang menjalani siklus hidupnya di dalam air, seperti penyakit cacing atau skehistosomiasis. Nah, jadi berbagai macam penyakit. Yang ketiga yaitu tadi serangga ya, serangga. Nah, itu contohnya seperti nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyebabkan atau bisa menularkan penyakit demam berdarah atau penyakit malaria dan lain sebagainya. Nah, jadi kenapa air itu begini ya, air itu bisa kita gunakan kalau kualitasnya itu baik, tapi kalau misalnya kualitasnya sudah tidak baik lagi, itu akan tidak bisa kita pergunakan. Nah, selain tidak bisa kita pergunakan, dia juga bisa menjadi malah bisa menjadi sumber penyakit untuk manusia.